Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para siswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bab selanjutnya, yakni tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa nanti menjelaskan pengertian tentang qada dan qadar dan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian bisa menyebutkan dalil nakli, kewajiban ikhtiar, kemudian menyebutkan dalil nakli kewajiban tawakal, selanjutnya menjelaskan tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar, kemudian mendiskusikan hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan selanjutnya menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar, kemudian bisa menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan bisa menunjukkan sikap sabar, ikhtiar, tawakal, qanaah, serta rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tujuan dari pembelajaran bab yang akan kita bahas kali ini, yakni beriman kepada qada dan qadar. Baik, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan engkau percaya kepada qadar yang baik atau yang buruk. Ini hadis yang menunjukkan tentang rukun iman. Maka beriman kepada qada dan qadar adalah merupakan rukun iman yang keenam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Hadisnya yang sangat panjang, dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihissalam. yakni ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia, seorang laki-laki. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu, iman itu adalah tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna biqadar khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan engkau percaya kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi, qada dan qadar yang baik atau yang buruk. Itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya pengertian qada dan qadar. Qada berarti hukum atau keputusan, perintah, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan. Itu pengertian daripada qada. Sementara qadar berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran, dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya. Itu adalah qadar, yakni kekuasaan atau kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan, kepastian, atau berupa ukuran, berupa kadar, dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya. Itu pengertian daripada qada dan qadar. Baik, selanjutnya pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya adalah percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malam, adanya tanah yang subur dan tandus, hidup dan mati, rejeki, jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian iman kepada qada dan qadar. Kita semua percaya, semua kejadian di alam semesta ini seluruhnya telah Allah tetapkan
dan atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah hukum beriman kepada qada dan qadar. Maka hukumnya adalah fardu ain, atau setiap orang yang beriman itu wajib beriman kepada qada dan qadar. Nah, itulah fardu ain. Jadi seseorang yang mengaku Islam namun tidak beriman pada qada dan qadar, maka dianggap dia murtad, dianggap dia tidak beriman. Ya. So, rukun iman itu kalau salah satunya saja kita ingkari, maka sudah batal keimanan kita. Ya. Dari 6 rukun iman itu, ada salah satu yang kita ingkari, maka itu membatalkan keimanan kita. Sehingga hukumnya adalah fardu ain. Kita wajib sebagai orang Islam adalah meyakini, mengimani qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Itu pengertian daripada fardu ain. Baik, kita lanjutkan. Apa itu qada dan qadar, atau petunjuk dari ayat Al-Quran yang menunjukkan perkara tersebut? Ya, ini diantaranya dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana amrullahi qadarum maqdura. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Qadaron, ya, ketetapan Allah, maqdura, ya, pasti berlaku. Ini adalah ayat ini mensiratkan di dalamnya tentang qada dan qadar. Ini dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 38. Baik, kita lanjutkan. Firman Allah yang lain tentang qada dan qadar adalah dalam ayat ini, ya, dalam surat Al-Furqan, surat ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan qadarnya, faqaddarahu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya atau kadar-kadarnya dengan tepat. Nah, ini ayat juga terdapat di dalamnya tentang qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia, baik berupa nikmat ataupun musibah, pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, orang yang beriman kepada qada, kepada takdir, menyadari bahwa ia tidak mengetahui apapun yang akan menimpa dirinya. Ya, manusia hanya bisa berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda keimanan kepada qada dan qadar. Ya, dia menyadari, meyakini bahwa segala apa yang diperoleh, dialami, baik berupa nikmat atau musibah, ya, seluruhnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah tetapkan dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada takdir menyadari bahwa ia tidak mengetahui apapun yang akan menimpa dirinya, sehingga dia hanya berikhtiar, ya, dan bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar. Baik, selanjutnya, apa itu ikhtiar? Ya, ikhtiar adalah menguasai bidang usaha yang dilaksanakannya. Dia pelajari betul hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang dia lakukan. Unsur-unsur yang harus dia ketahui, dia cari informasinya, dia maksimalkan usahanya. Ya. Kemudian yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kesungguhan, tidak seadanya. Kemudian yang ketiga, melandasi usahanya dengan niat ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dia berdoa kepada Allah agar memperoleh pertolongan dalam menjalankan usahanya. Ini ikhtiar yang sempurna, ya. Dia kuasai dulu bidangnya, ya,
dia pelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bidang yang dia sedang usahakan itu, kemudian dengan kesungguhan di atasnya, dan dengan keikhlasan kepada Allah dalam menjalankannya, kemudian dia diiringi dengan terus berdoa, memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam ikhtiarnya, dalam usaha-usahanya. Nah, ini saja yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, selebihnya Allah yang tetapkan. Jadi selebihnya adalah ketetapan dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tawakal, yakni berserah diri kepada qada dan qadar Allah setelah berusaha sekuat mungkin. Ya, tadi setelah dengan ikhtiar, ya, dia memaksimalkan usahanya, ya, kemudian dengan kesungguhan, dan dia melaksanakan dengan ikhlas, kemudian selalu berdoa kepada Allah, ya, baru dia setelah itu bertawakal sesuai dengan kewajiban sebagai manusia. Ya, jadi unsur-unsur yang harus dilakukan oleh seorang manusia, ya, dia sudah jalankan, ya, sudah berdoa, sudah maksimal dalam berusaha, baru dia setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Di antara hikmahnya kita pelajari ada 3. Ya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta beserta isinya berjalan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya. Jadi menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa alam semesta beserta isinya itu berjalan berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan mengetahui bahwa segala sesuatu bergantung terhadap kehendak Allah, maka semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, semakin kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan perilaku tercela. Iya. Sebab dalam berupaya mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjaga diri dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seandainya suatu terjadi yang buruk kepada kita, kemudian kita tidak menerima ketetapan itu, seolah-olah kita menentang apa yang Allah tetapkan untuk kita. Padahal segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita adalah itu yang terbaik. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan sesuatu kepada kita, ya, sementara kita tidak sanggup untuk memikulnya. Nah, ini yang harus kita yakini, ya. Yang harus kita yakini seputar qada dan qadar. Ya. Dan itu tadi 3 hikmah. Baik, selanjutnya boleh kalian latihan soal-soal yang sudah dicoba ditulis di layar ini. Ya, silakan kalian baca dan kemudian tulis di buku masing-masing, kemudian carilah jawabannya. Jadi ada 6 soal di sini, ya. Baik, itu saja barangkali para siswa sekalian materi tentang atau bab tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya, silakan dicatat di buku masing-masing, ya, dan itu sebagai bahan atau sebagai dasar nanti untuk kalian menghadapi ujian semester ganjil ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.